Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi ya di perkuliahan online Stekom. Kita dalam perkuliahan ini kita dengan mata kuliah aplikasi pengolahan data ya untuk kelas malam. Dan kita nanti akan membahas pembuatan program absensi siswa menggunakan akses. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan saya tidak akan mempraktekkan di dalam aksesnya, tidak seperti yang kemarin ya. Saya akan membacakan langkah-langkah ataupun tutorial mengenai pembuatan program absensi siswa menggunakan akses ini. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk yang beragama Islam, dan juga untuk selamat yang mau ke ibadah tarawih ya untuk pada malam ini. Jangan lupa ya untuk absensi disiapkan, dan kemudian nanti link video ini saya share di siakatnya, jadi kalian tinggal klik saja nanti untuk mengikuti perkuliahan saya ini. Oke, mungkin itu saja ya yang perlu disampaikan sebelum kita ke membuat program absensi siswa yang menggunakan akses nanti ya. Yang penting kalian untuk pengabsenan tetap disiapkan ya masing-masing, karena sudah otomatis ya terintegrasi nanti ya. Apabila kalian login ke dalam siakat kemudian mengikuti perkuliahan, nanti otomatis kalian akan masuk ke dalam absen siakat ya. Kemarin sudah saya sampaikan dalam pembuatan persewaan kemarin ya. Maaf, untuk form ya. Kemarin kita membuat form form pendaftaran mahasiswa baru di Stekom kemarin ya. Kemarin sudah saya praktekkan untuk cara pembuatannya sampai akhir ya. Mungkin kalian sudah dibuat, dan nanti jangan lupa untuk disimpan dan kumpulkan pada akhir UAS seperti itu ya. Dan untuk hari ini pun nanti kalian bisa membuat tidak terburu-buru ya. Nanti kalian buat bisa simpan dan kemudian dikumpulkan pada saat akhir UAS ya, atau akhir semester ya. Jadi tidak akan berburu-buru untuk membuat program ini ya nanti. Karena saya tahu untuk perkuliahan online pasti banyak untuk tugas-tugas ya. Jadi ini untuk karena seperti ini mungkin bisa dikumpulkan untuk yang saat puas saja, tidak apa-apa. Oke, mungkin langsung saja ya saya ke materi saja ya. Yang pertama ini adalah membuat program absensi siswa menggunakan akses. Jadi nanti sebenarnya ini mungkin bisa saya ubah juga ya untuk judulnya. Ini sebenarnya adalah membuat subform sebenarnya ini. Ada juga saya ini ya kasih tulisan saja untuk membuat subform gitu ya. Subform sendiri apa? Subform adalah form di dalam form ya, jadi ya. Ada form di dalam form. Jadi nanti kita membuatnya program absensi, tetapi kita membuat subform ya untuk untuk ajaran yang baru ini, maksudnya dalam artian penyampaian yang baru ya, membuat subform di dalam form nanti ya. Nah, jadi kita bisa nanti saya tunjukkan untuk apa fungsi dari subform dan cara pembuatannya ya. Nah, kita menggunakan tutorial. Nah, dalam pembuatan program ini kita membutuhkan database dengan nama database absensi. Nanti kalian menggunakan seperti yang saya instruksikan saja ya nanti. Nah, kita membuat database absensi underscore absensi. Kemudian setelah kita membuat database seperti biasanya, buat tabel. Nah, tabel tersebut kita buat dengan nama absensi. Setelah tabel biasanya kita membuat query, karena di sini adalah pendaftaran tidak ada perumusan atau perhitungan. Jadi nanti kita tidak membuat query saja, tidak apa-apa.
ataupun kalian kalau mau membuat query itu sebenarnya tidak masalah ya. Tapi untuk mempercepat saya dalam penyampaian ini, nanti kita tidak usah membuat ini ya, yang saya instruksikan tidak usah membuat query ya, agar mempercepat dalam penyampaian saya saja. Kalau kalian mau membuat query di dalam nanti program absensi ini tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita membuat form absensi. Dengan setelah kita membuat tabel tadi, misalkan kalian membuat query juga, terus selanjutnya akan membuat form dengan nama absensi juga ya. Nah ini untuk yang terakhir ini adalah kita ke pokok pembahasan untuk tema atau apa namanya, tema pada hari ini sebenarnya adalah subform absensi ya, digunakan untuk menampilkan tabel pada form absensi ya. Nanti saya tunjukkan seperti apa untuk form di dalam form itu sendiri, gimana untuk proses dan tampilannya kita lihat nanti ya. Nah, seperti biasa langkah utama adalah membuat filenya, membuka softwarenya, yaitu kita menggunakan akses ya. Aksesnya terserah menggunakan 2007, 2010 ataupun 2013 itu sama saja, pada intinya sama ya. Ada perbedaan sedikit mengenai fitur itu, tapi pada intinya untuk pembuatan itu sama saja. Jadi kalian bisa pilih di sini di komputer kalian masing-masing ya. Nanti kalian memilih, misalkan kalian mempunyainya yang 2007 ya tidak apa-apa, kemudian untuk 2010 tinggal klik di area sini ya, dalam laptop ataupun komputer kalian ya, seperti itu. Nah seperti ini, setelah terbuka untuk aksesnya, kita akan membuka link database. Kemudian kita menulis, nah database-nya kita tuliskan database underscore absensi. Untuk penyimpannya di sini kalian untuk direktorinya kalian pilih, ataupun mau diletakkan di C dokumen itu terserah ya, atau mau diletakkan di dalam apa namanya folder kalian yang sudah disiapkan, misalkan itu lebih baik yang agar tidak hilang, mungkin seperti itu. Kita klik di sini kemudian akan muncullah untuk keterangan selanjutnya. Nah setelah seperti ini kita tinggal create saja, klik create di sini, kita akan mendapatkan seperti ini. Muncul tampilan akses ini sudah di database yang kita buat tadi ya, database absensi. Jadi kita tinggal untuk mengisikan tabel form dan lain-lainnya. Untuk setelah kita mendapatkan seperti ini seperti biasa ya, tidak perlu saya jelaskan secara detailnya karena hanya untuk membuat seperti ini. Nah untuk menyimpannya, untuk buat tabelnya kita klik view di sini. View di sini nanti akan ada jendela disuruh menyimpan nama dari tabel tersebut, atau dengan bisa juga dengan klik kanan di sini, klik kanan di si tabel sini, kemudian klik save, nanti akan ditujukan ke jendela penyimpanan untuk tabelnya ya, karena di sini kan kita belum menyimpan ya untuk tabel. Di sini kan ini hanya yang memang ada di sini, tapi kita belum menyimpan untuk tabel yang kita simpan itu nanti kita namakan apa itu kan belum ada. Jadi kita ada dua option. Yang pertama view, di sini nanti akan keluar jendela untuk diarahkan ke penyimpanan. Kemudian bisa juga dengan klik di kanan di sini, kemudian save, nanti kita akan diarahkan ke untuk penyimpanan seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya? Mungkin bisa kita lanjut. Nah ini seperti ini tadi yang saya maksudkan ya, jendela seperti ini. Kemudian kita namai tabel tersebut dengan absensi misalkan. Dengan cara view maupun klik kanan untuk save itu sama ya, akan muncul jendela seperti ini. Hanya sebuah untuk penyimpanan seperti itu pada intinya ya. Lalu kita klik OK. Nah klik OK, kita akan mendapatkan apa namanya lembar baru ya, seperti ini ya. Yang sebelumnya belum ada tulisannya, ini karena saya ambil yang sudah jadi ya. Jadi nanti untuk penjelasan file dan data, jadi saya tampilkan yang seperti harusnya tadi lupa saya tidak tampilkan untuk yang kosong. Nah setelah tampilan seperti itu kita mengisikan file-filenya. File apa saja yang akan kita masukkan ke dalam form kita, form untuk absensi
siswa ya, misalkan di SMK atau SMA, nanti kalian sesuaikan untuk namanya pembuatan ini menyesuaikan sekolah kalian masing-masing saja dan tidak apa-apa ya, mungkin dengan SMA atau SMK seperti itu. Oke, kita lanjut, kita berikan fill name-nya, nama, kemudian NIS, kemudian jenis kelaminnya, tanggal, ada kelas, hadir atau tidak hadir nanti ya. Nah, untuk tipe datanya, untuk nama sendiri, kita kasih nama teks dengan karakter secukupnya saja ya, hanya sebuah untuk nama ya. Kemudian untuk ini sendiri kita kasih number, kan nanti kita menggunakan angka ya, bukan huruf lagi. Kemudian untuk jenis kelamin kita menggunakan lookup wizard. Lookup wizard kemarin sudah saya contohkan ya, untuk prosesnya nanti saya terangkan lagi juga, tidak apa-apa ya. Untuk proses daripada untuk pembuatan lookup wizard sendiri, karena jenis kelamin kan ada laki-laki dan perempuan, jadi nanti kalian bisa menggunakan lookup wizard sebagai option daripada kalian nanti saat membuat form tersebut harus menuliskan manual, itu kan tidak efektif untuk waktu ya, jadi nanti kita menggunakan lookup wizard saja. Kemudian untuk tanggal seperti biasa, date on time, nanti biar otomatis kita ada semacam kalender ya. Dan untuk kelas pakai teks saja, nanti kelas misalkan ada X, kelas 10 IPA, kelas 10 IPS seperti itu misalkan ya. Jadi kita menggunakan teks saja, karena ada beberapa karakter yang berbeda ya, ada numerik dan numbering seperti itu. Kemudian ada hadir dan tidak hadir, kita menggunakan yes or no, karena nanti kita untuk dalam pengabsenan kan kita centang, misalkan masuk kita centang di hadir. Kemudian kalau tidak masuk kita centang yang tidak hadir, seperti itu ya. Oke, untuk fill dan data, fill name dan data tipenya atau tipe datanya sudah paham ya sampai di sini. Kita tidak membuat terlalu banyak untuk penyampaian saja. Nanti kalau kalian memang mau membuat absensi yang lebih lengkap lagi, itu lebih bagus, itu untuk menambah penilaian untuk kalian ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu saat kita pilih di data tipe tadi, kita pilih lookup wizard, otomatis kita tunggu sebentar akan keluar jendela seperti ini muncul ya. Jadi saat seperti ini kalian klik yang bawah ya, I will type in the values that I want. Kita akan buat sendiri ya, untuk nanti pilihan untuk di jenis kelamin sendiri gitu ya. Jadi setelah ini kita klik di sini, kita akan klik next di sini ya. Nah di sini kan sudah ada ini ya, ada untuk menuliskannya. Sebenarnya kan untuk awal kan kosong, kemudian kita tuliskan satu laki-laki kemudian dua perempuan. Nah di sini kan sudah ada dua klik ya. Untuk kolomnya kita cukup satu saja, mungkin untuk kolom 1, 2, 3 nanti ada ya untuk pilihan di sini untuk membuat lebih yang bagus nanti ya. Oke, setelah ini kalian kan sudah membuat laki-laki dan perempuan option, kemudian kita next. Nah, itu setelah kita next itu sebenarnya sudah jadi. Jadi lookup wizard tersebut kita sudah jadi. Nanti kita tinggal saat kita menggunakan form yang kita tinggal tidak akan memasukkan secara dan lain-lainnya tadi. Kita lanjut menggunakan form, karena di sini tadi saya bilang ya, karena di sini tidak ada perhitungan, kita tidak menggunakan query tidak masalah. Tapi untuk kalian misalkan membuat query itu juga tidak masalah, tidak berpengaruh. Jadi di sini untuk saya mempercepat pencapaian, saya berikan langsung ke formnya. Nah di sini kita membuat form wizard ya, seperti biasa ataupun form biasa, form desain itu sebenarnya sama untuk form ya. Jadi kita untuk mempercepat saja kita menggunakan form wizard. Nah, di sini kan masih untuk fill-nya masih di sebelah kiri ya.
masih di available, kemudian agar kita pilih untuk ke kanan untuk select fill-nya, kita klik di sini. Nah, klik di tanda 2 ini agar pindahnya semua barengnya, tidak satu-satu seperti yang di sini ya. Jadi kalian klik di sini, kemudian dia akan pindah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, dia langsung berpindah ke sebelah kanan agar bisa dieksekusi nanti di dalam formnya ya. Ya, ini intinya dimasukkan ke dalam form. Nah, tabel di sini adalah tabel yang kita buat tadi, tabel adsensi ya. Ini adalah apa namanya, yang kita buat di tabel adsensi. Dan apabila nanti kita membuat tabelnya ada beberapa, misalkan tabel 3 atau 4 sampai bahkan 10 misalkan. Jadi kalian mau membuat form yang mana dulu? Mau membuat form adsensi berarti kalian klik yang di sini, klik pilih ya, pilih yang adsensi seperti ini. Ini karena kita membuat hanya satu tabel saja, berarti kita langsung otomatis di sini keluar ya, keluar di sini tabel adsensi. Kemudian setelah pindahkan dari sini ke sini, dari kanan ini, kemudian kita klik next lagi. Nah, kita akan muncul jendela lagi, jendela. Untuk memilih apakah kalian menggunakan seperti apa untuk layoutnya ya, menggunakan kolom atau tabular atau datasheet atau just divide ya. Ini sesuaikan saja, ini tidak harus yang tidak wajib, jadi kalian bebas untuk memilih untuk pilihannya ya. Oke, kemudian kita next lagi, kita akan keluar seperti ini, kita tuliskan nama daripada form yang akan kita buat tersebut apa. Sekarang kita membuat form absensi. Nah, kemudian kita klik centang di sini ya untuk list di sini ya. Nah, misalkan open the form atau modify, kita pilih yang modify, jangan lupa ya, kita pilih yang modify. Nah, kemudian kita finish. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan jadi seperti ini, kita tinggal mengeditnya seperti di desain view nanti ya. Desainnya kita edit sesuai keinginan seperti yang saya terangkan sebelumnya ya untuk mempraktekannya. Jadi ya di sini nanti ya, untuk hadir sendiri karena kita tadi menggunakan bias manual, kita akan centang seperti ini. Apabila kita centang di sini, apabila tidak kita centang di sini. Nah, untuk kita menggunakan lookup pijat sendiri nanti ya ada opsinya sesuai yang kita buat. Ini lebih mempercepat waktu ya. Untuk tanggal bisa nanti klik di sini untuk otomatis ya. Kemudian untuk kelas sendiri sebenarnya kalau memang kelasnya sudah ditentukan untuk sebuah pengabsenan di kelas, sebenarnya kita enak ya, kita tinggal pilih saja. Karena di sini ini saya contohkan di SMK ya, jadi kita tidak bisa memilih beberapa jurusan karena dalam satu kelas itu biasanya tidak berpisah atau tidak bisa-bisa, tapi selalu dalam kelas seperti itu. Nah, beda dengan kuliah, misalkan kalian mau membuat dengan absensi kuliah stekom kata seperti itu, nanti kalian bisa membuat untuk kelasnya dengan lookup pijat seperti itu, misalkan kelas grafis, kelas akuntansi maupun yang lain seperti itu ya. Karena di sini saya mencontohkan yang menggunakan SMK ya, jadi ya tidak bisa seperti itu ya. Atau nanti bisa dipilih juga, kalian bisa kasih opsinya juga boleh. Oke, sampai di sini paham ya untuk pembuatan apa namanya, pembuatan program adsensi. Kemudian nah ini yang selanjutnya adalah poin daripada pembahasan topik hari ini, yaitu apa? Membuat subform. Jadi kita klik submenu dengan tujuan menampilkan data di tabel adsensi. Jadi nanti tabel data, tabel yang ada di tabel itu kita tampilkan di form langsung. Kita langsung melihat tanpa kita harus membuka tabel. Data yang kita inputkan secara langsung itu kita bisa melihat di bawahnya. Seperti itu ya nanti untuk fungsi dari subform sendiri ya. Jadi setelah itu kita klik di sini ya, ada di sini untuk apa namanya, subform ya. Subform, klik baru kita drag ke dalam form adsensi seperti ini. Nah ini kita drag di bawah sini ya, kita drag di bawah sini, di bawah untuk apa namanya, formnya ya, untuk desain formnya ya. Kemudian kita klik di sini, drag, langsung kita lepas, akan muncul jendela seperti ini. Nah ini ada
adalah pembuatan daripada form di dalam form atau subform ya. Intinya seperti itu ya untuk pembahasan topik hari ini. Jadi setelah seperti ini, kalian bisa pilih untuk use existing table and queries, karena yang akan dimasukkan ke dalam subform tersebut adalah tabel atau query. Jadi kita masukkannya seperti ini, bukan untuk form di dalam form misalkan. Maksudnya untuk form yang sudah kita buat ke dalam form yang kita buat itu kan ini apa namanya, nanti akan double ya. Tapi kalau kita memasukkan subformnya atau yang di dalamnya ini dengan tabel yang sudah ada, jadi kita tinggal klik di sini, kemudian kita klik next, dia akan seperti ini, tabelnya seperti biasa, tapi kita hanya membuat satu, ini tidak ada opsi pilihan ya. Kalau memang kita membuat tabelnya beberapa ya, di sini akan ada pilihan untuk tabelnya yang akan dibuat subreport tadi yang akan dimasukkan ya. Karena tabelnya kita hanya satu, kita klik seperti biasa di sini. Kita pindahkan ke dalam selected file sini ya, filenya biar terpindah di kanan semua. Kemudian kita next lagi. Nah setelah itu kita dapat jendela lagi. Nah setelah kita seperti ini, kalian klik di choose from a list ya. Jadi nanti akan untuk tampilnya sebagai list ya. Di list di bawahnya kita akan melihat apa yang data yang kita masukkan di dalam pengisian form tadi, nanti akan secara langsung kita lihat di bawahnya dengan daftar list atau daftar seperti di tabelnya seperti itu. Nah setelah kita memilih choose from list ini, kita pilih none di sini ya, kita pilih none, kemudian kita pilih next. Nah dia akan masuk ke sini seperti ini ya. Ini sudah berbentuk subform ya. Ini nanti akan tampil di sini saat kita mengisikan data di sini ya. Ini belum ada buttonnya, setelah ini kita buat buttonnya. Nah ini setelah seperti ini, kita kan otomatis sudah terkoneksi dengan tabel ya di sini ya, karena tadi sudah kita masukkan. Nah untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat button. Kita akan menambahkan beberapa button ya. Ada tambah, simpan, hapus saja mungkin, ataupun mau ditambahkan beberapa lagi boleh. Ini untuk mempercepat saja. Di sini saya berikan contoh satu button saja, tidak perlu 3 kali saya contohkan semua. Intinya untuk button kan sama ya, semua sudah bisa, semua sudah paham ya. Nah kita buat button di sini, kemudian nah di sini ya seperti ini untuk jendela. Saat kita melepaskan kita bisa menambah dengan picture ataupun teksnya. Jadi kalian tinggal pilih mau simpan, save, maksudnya simpan, hapus ataupun yang lain, atau delete atau keluar ya, nanti kalian bisa pilih di sini. Ini tidak perlu saya kaji lebih dalam karena kenapa? Karena ini sudah saya terangkan setiap saya praktek ya, jadi ya akan saya anggap sudah paham semua. Nah setelah itu kita sudah membuat tambah, simpan, dan hapus, ini akan seperti ini ya. Jadinya seperti ini, kemudian file-filenya mungkin bisa kalian atur untuk di sini juga ya, untuk tampilannya nanti saat kita mengisikan sebuah data ya, ataupun beberapa data ke dalam form, nanti kita akan tampil di sini. Saat kita mengisi di sini, kita akan tampil di dalam subform di sini. Berupa seperti ini ya, laporan ya, seperti laporan, akan tetapi dia di dalam form di dalam formnya ya. Form ini subform, jadi dia di dalamnya nanti akan terlihat, tidak perlu membuka di database atau di tabelnya ya. Kita langsung bisa melihat, ataupun misalkan hapus dan lain-lain pun bisa kita lihat untuk langsung ya. Kemudian terakhir kita isikan datanya, klik view, dia akan tampil seperti ini. Nah setelah seperti ini, nah ini yang saya maksudkan tadi, form di dalam form subform ini adalah seperti ini tampilnya, seperti laporan di bawahnya. Ini untuk kepanjang dan ini bisa disesuaikan ya untuk tingginya. Saat kita mengisikan kata Udin seperti ini contohnya. Nah ini ketika kita klik tambah, kita akan lihat di sini Udin yang kita masukkan tadi, saya akan masuk di sini. Secara langsung ya, kita tidak perlu membuka tabel apakah sudah masuk untuk meyakinkan masuk atau belumnya, tapi kita sudah melihat langsung di sini ya, bahwa yang kita inputkan sudah masuk. Nah apabila ada yang salah mungkin bisa kan tidak masuk, nah sini tidak akan nampak seperti itu ya. Dan seterusnya pada intinya seperti itu untuk fungsi pada subform tadi ya, atau subreport tadi ya.
Jadi saya anggap paham ya mungkin ya, karena ini sangat mudah, ini masih tahap dasar ya, ini sangat mudah untuk pembuatan seperti ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa saya ulang untuk pembuatan bagian mana sebenarnya. Kalau kalian bisa mengikuti perkuliahan secara serentak itu kan saya bisa ini ya, menuntun kalian dalam pembuatan ini. Tapi saya anggap ini memang mudah sih ya, jadi ya, kalian tinggal menyaksikan apa yang saya jelaskan tadi, sebenarnya tidak akan sulit ya, pasti akan mudah. Nanti langsung bisa. Ini karena untuk pembuatan seperti ini kemarin pertemuan sebelumnya kan sudah ya, cuma untuk pokok tema hari ini memang tadi ada penambahan, yaitu apa, subform ya. Nah untuk penambahan lookup widget juga sudah saya jelaskan ulang ya, sebenarnya sudah beberapa saya contohkan, tapi ini saya jelaskan ulang untuk lookup widget sendiri ya, untuk cara agar lebih menghemat waktu dalam pengisian apa namanya absen tadi ya, atau pengisian data tadi. Dengan cara apa tadi seperti ini ya, untuk pembuatan lookup widgetnya mungkin saya scroll ulang agar saya ulang ya, agar lebih paham. Nah, seperti ini kalian bisa tuliskan sesuai kebutuhan, laki-laki perempuan ataupun misalkan kalian pilih apa itu istilahnya, misalkan jurusan A, B, C bisa kalian tuliskan dalam kolom tersebut ya. Jadi kalian saat nanti menginputkan itu tidak perlu menulis manual, akan lebih efektif seperti itu. Langkahnya seperti ini. Untuk pembuatan formnya, form wizard ya. Untuk pembuatan form dan form wizard sendiri memang agak berbeda ya, karena untuk form sendiri dia langsung secara otomatis. Kalau form wizard ya kita bisa memilih field apa saja yang akan kita masukkan. Nah, untuk form kalau kita klik blank formnya kita akan tidak bisa memilih, tapi di dalam bisa kita edit seperti itu. Paham ya? Kalau di sini untuk form wizard sendiri memang agak ini ya, bisa ada pilihan seperti itu. Jadi mana saja, field mana saja yang akan kita masukkan ke dalam pembuatan form nanti seperti itu. Nah setelah ini kita pindahkan ke kanan. Nah ini akan pindah ke selected field ya, field yang dipilih. Nah, misalkan semua ya kita menggunakan seperti ini, kemudian kalau satu-satu yang menggunakan seperti ini ya, bisa dipahami ya untuk pembuatan ini ya. Nah kemudian kita klik next lagi, kita tinggal memilih layoutnya kita mau menggunakan apa. Nah ini sesuai selera aja nanti ya, untuk yang lebih enak dipandang dan lebih enak dalam pengerjaannya, kita lihat pilih saja. Kemudian klik next lagi. Next lagi, kemudian di sini kita tuliskan untuk nama penamaan formnya ya. Kita misalkan aja ini, kemudian kita modify, klik di sini ya, jangan di sini, kemudian kita klik finish. Nah akan jadi seperti ini. Nah, ini proses daripada pembuatan formnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah pembuatan subformnya. Ini yang pada pertemuan kali ini memang temanya adalah subform sebenarnya. Kemudian klik di subformnya, kita klik di lembar kerja untuk formnya, kemudian kita tunggu lepas, akan muncul seperti ini. Ini pembuatan subformnya di bawah sini ya. Jadi kita pilih use existing, kemudian kita next lagi ya. Jadi seperti biasa untuk kita pindahkan ya. Nah, subform wizard ini, kemudian di sini kita pilih tabel mana yang akan kita masukkan ke dalam form ya. Jadi untuk masukkan menjadi subform nanti ya. Kita klik next lagi, kemudian kita di sini ada jendela lagi, kita pilih choose from a list. Kita pilih dari list yang kita inputkan nanti berarti ya. Nah, di bawah sini nanti akan keluar listnya. Dan kita pilih non di sini, kemudian klik next. Nah, setelah kita next ini kita sudah jadi yang subformnya di sini seperti ini tampilannya.
nanti untuk tampilan setelah di view nanti setelah ini ya. Nah ini untuk jenis apa namanya field name dan tipe datanya sudah saya terangkan tadi ya. Untuk jenis kelamin ada opsinya, kemudian untuk hadir dan tidak hadirnya kita ada centang. Nah setelah itu kita membuat buttonnya, karena tadi belum ada button save ataupun untuk penambahan data baru ya, atau keluar atau delete. Nah seperti biasa untuk save kan seperti ini ya, untuk EKG seperti ini ya, kita drag untuk kita klik kemudian kita drag di sini ya. Nah di sini di lembar kerja kita di formnya, kemudian kalian tinggal pilih kategori dan actionnya sesuaikan kebutuhannya. Kalian membutuhkan save ataupun add, berarti kalian bisa pilih sini ya untuk kategori dan actionnya. Kemudian setelah itu kita jadi ini kan masih dalam desain ini ya, desain view-nya. Nah setelah itu kita view-kan, kita jalankan, kita klik view di atasnya ataupun klik kanan send view, klik kanan view form, kemudian akan tampil seperti ini. Ini sudah kita buat program AdSense ya. Kita menggunakan tadi ada beberapa field name yang saya terangkan, ada apa namanya tadi lookup widget, kemudian ini ada yes or not ya. Dan otomatis dia akan seperti ini. Kalau kita klik di sini nanti ada pilihannya. Kemudian saat menginputkan tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan langsung tampil di dalam subformnya atau di dalam tabel, tapi dia masuknya ke sini seperti ini, sudah mengambil tabel. Nah, daripada membuka tabel untuk meyakinkan ini, kalau memakai ini secara langsung akan tertulis di sini, akan kerekod di dalam ini ya, laporan tabelnya ya nanti ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Selamat mencoba nanti untuk kalian di rumah segera dibuat ya, agar nanti tidak numpuk-numpuk, nanti simpan saja, nanti dikumpulkan untuk pada saat ujian akhir semester. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan program AdSense siswa. Untuk kali ini saya memang tidak menggunakan praktikum ya. Saya hanya menggunakan tutorial, saya terangkan satu persatu step by step tadi ya, tapi menurut saya sama saja. Cuma memang nanti saya selingi ya agar tidak bosan daripada kalian dalam berkuliah menyaksikan saya membuat program dengan praktiknya, tapi mungkin sesekali saya selingi seperti ini dengan tutorial, jadi mungkin agar bisa mengasah ini ya otak kita, tidak hanya melihat praktikum, tapi kita bisa juga menganalisa dengan cara tadi tutorial tadi ya. Itu ternyata seperti ini untuk prosesnya. Kalau proses saya saat kemarin untuk minggu kemarin saya langsung praktekkan tidak ini ya. Sepertinya maksudnya ya sama aja, cuma untuk penyampaiannya berbeda seperti itu. Oke, karena ini tidak ada yang dipertanyakan. Kalau memang kalian nanti ada kesulitan dalam pembuatan program AdSense siswa menggunakan akses ini, kalian bisa langsung konfirmasikan di kolom komentar di YouTube-nya, atau bisa juga langsung kontak WA saya, boleh nanti saya tuntut ya kalau pas saya ada waktu, atau lebih bagusnya di komentar ini saja, di komentar YouTube-nya. Jadi nanti saya akan pantau siapa saja yang misalkan ada yang bertanya, kalau saya jawab di komennya juga ya, untuk dalam pembuatan program AdSense siswa yang menggunakan akses ini ya. Tapi kita dengan pokok bahasan yang sebelumnya kita belum gunakan adalah menggunakan Subform atau subrecord. Oke, sampai di sini dulu ya mungkin ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, nanti kalian bisa membuat dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalani, selamat bulan Ramadan ya, bulan suci penuh berkah ini. Semoga kita bisa melaluinya sampai akhir ya, tanpa halangan suatu apapun. Saya akhiri untuk pertemuan perkuliahan online malam ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam.